Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sawit, sahabat planter dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang beberapa kesalahan yang diakibatkan akibat pemupukan. Mengapa saya membahas ini teman-teman? Karena pemupukan ini adalah salah satu yang menimbulkan biaya terbesar dalam perawatan kebun kelapa sawit. Maka dari itu kita sebisa mungkin meminimalisir kesalahan yang ada yang akan kita lakukan ketika kita melakukan pemupukan, sehingga kita itu tidak rugi atau kehilangan manfaat dari pupuk itu sendiri. Baiklah teman-teman, apa saja kesalahan yang sering kita lakukan ketika kita mengaplikasikan pemupukan? Yang pertama adalah ketidaktahuan tentang dosis. Teman-teman, yang perlu kita perhatikan tentang pemupukan adalah bagaimana caranya kita itu memberikan dosis yang tepat untuk pokok kelapa sawit kita. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang usia tanam. Ya tentunya dengan usia tanam yang masih muda, ya kita memberikan dosis yang sesuai dengan usia tanam tersebut. Hingga nanti pada puncaknya usia tanam 15-17 tahun itu adalah puncak pemupukan. Dan nanti ketika sudah melewati umur 15 atau 17 tahun itu akan mengurangi dari dosis pemupukan yang ada. Sebenarnya teman-teman, banyak sekali jurnal-jurnal yang mengakomodir kita untuk belajar dosis-dosis yang tepat untuk perkebunan kelapa sawit kita. Tentunya kita sendiri tidak akan bisa mengetahui pokok kelapa sawit kita itu kekurangan atau defisiensi pupuk apa. Yang bisa kita lakukan adalah melihat secara fisik dari gejala-gejala yang ditimbulkan dari pokok kelapa sawit kita, atau kita introspeksi diri, kita ini sudah memupuk apa dan belum memupuk apa. Tentunya kita akan bisa menganalisa sendiri kebun kelapa sawit kita ini kekurangan pupuk apa karena dari pengalaman yang sudah kita lakukan. Lalu satu lagi teman-teman, ketika kita sudah menghasilkan, tanaman kita sudah menghasilkan, tentunya kita harus berpikir secara logis dan realistis. Jangan sampai kita itu ingat waktu memanen tapi lupa waktu memupuk. Nah, itu adalah penyakit dari petani seperti kita, petani-petani kecil, karena kita sudah terbuai dengan hasil yang kita dapat dan kita tidak mengingat bahwa kebun kelapa sawit kita itu perlu nutrisi untuk menghasilkan hasil yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau saran saya teman-teman, sisihkanlah sedikit dari hasil kebun kita itu untuk membeli pupuk dan untuk perawatan, karena itu sangat penting. Jangan terlalu naif, kita hanya bisa hanya ingin mengambil hasilnya tapi kita lupa untuk merawat kebun kita, karena kebun kita ini adalah investasi jangka panjang yang kemungkinan bisa kita turunkan untuk anak cucu kita. Kesalahan yang kedua yang sering kita lakukan adalah ketidaktahuan cara penebaran pupuk. Ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan untuk melakukan penebaran pemupukan, yaitu dengan cara ditabur, dengan cara dibenam, atau dengan cara dikocor. Ketika kita melakukan pengkocoran teman-teman, kita harus tahu takaran pencampuran antara pupuk dengan air. Jangan sampai kita itu mengkocor dengan takaran yang tidak tepat atau terlalu pekat seperti itu teman-teman. Jadi kalau ketika kita melakukan pengkocoran terlalu kental atau terlalu pekat, itu malah akan menghasilkan efek buruk untuk pertumbuhan kelapa sawit kita. Misalkan ketika kita melakukan pengkocoran untuk bibit benih yang masih kecil, ketika kita melakukan dengan takaran yang tidak tepat, maka benih kita itu malah akan menjadi gosong seperti itu. Nah, berapa sih takaran yang tepat teman-teman? Nah, takaran yang tepat itu adalah per 1 kg pupuk itu adalah bisa dicampur, rekomendasinya itu adalah 50 liter air. Jadi jangan sampai kurang dari 50 liter air untuk 1 kg pupuk. Nah, yang sering kita lakukan itu kadang hanya dengan mencampurkan sedikit air, yang penting bisa mencair, dan itu sudah kita sebut dengan kocor. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi jangan salah ketika kita melakukan pengkocoran, supaya bibit kita itu tidak malah stres dan mati. Lakukanlah seencer mungkin, seminimal itu 50 liter air per 1 kg pupuk. Jangan sampai kurang dari itu teman-teman, pesan saya. Yang kedua adalah ketika kita melakukan penaburan, dan tentunya banyak sekali dari kita petani-petani sawit tentunya sudah banyak mengetahui bagaimana caranya melakukan penaburan pupuk yang baik dan benar, yaitu diantara sepertiga pelepah kelapa sawit dan melakukan di sekitaran atau memutar dari sekeliling piringan kelapa sawit. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan teman-teman, yaitu ketika kita melakukan penaburan pupuk, usahakan jangan sampai ada penumpukan pupuk di sana. Karena apa? Ketika kita melakukan penebaran pupuk itu diusahakan antara partikel pupuk dan partikel tanah itu harus langsung segera bertemu untuk mempercepat proses absorpsi atau penyerapan pupuk itu sendiri. Dan yang kedua, ketika ada penumpukan atau terjadi penumpukan, maka potensi penguapan itu akan lebih
lebih besar ketika terkena sinar matahari yang terik. Jadi usahakan kita menebarnya itu merata. Ya memang keliling dengan jarak yang sudah direkomendasikan, namun usahakan jangan sampai ada penumpukan di sana. Itu saran saya teman-teman, untuk meminimalisir kita kehilangan pupuk yang sudah kita tebar atau kehilangan manfaatnya, khususnya seperti itu. Lalu selanjutnya kesalahan yang sering kita lakukan adalah waktu dari pemupukan itu sendiri. Nah, sering kita dengar bahwa pemupukan yang baik itu adalah di pagi hari. Itu betul teman-teman. Ya, sebagi mungkin kita harus bisa melakukan pemupukan supaya ketika kita menaburkan pupuk itu terkena embun-embun yang sudah ada, yang sudah disiapkan oleh alam di malam hari. Jadi dengan kata sederhananya ya, kita itu meminta bantuan terhadap embun-embun itu untuk mengencerkan pupuk yang sudah ada atau mencairkan pupuk yang kita tebar itu untuk segera diabsorpsi oleh tanah dan oleh tumbuhan kelapa sawit kita. Jangan sekali-kali kalian melakukan pemupukan itu di tengah hari atau ketika matahari terik, karena apa, potensi penguapan itu akan lebih besar terjadi dan kita akan rugi atas kehilangan pupuk yang sudah kita tebar. Lalu musim juga kita harus perhatikan teman-teman, ketika kita bertemu dengan musim kemarau, usahakan beberapa pupuk itu ditunda dulu untuk ditaburkan. Seperti pupuk KCL, seperti pupuk urea itu kalau bisa ditunda terlebih dahulu. Nah, pada musim kemarau pupuk apa yang bisa kita tebarkan, yaitu seperti dolomit dan rock fosfat. Karena pupuk-pupuk tersebut tidak berpotensi untuk diuapkan oleh sinar matahari karena terbuat dari batuan alam. Namun tetap saja penyerapannya masih membutuhkan air, dan tentunya mengapa saya rekomendasikan untuk tetap ditabur, karena kita tidak akan kehilangan dari pupuk yang sudah kita tabur. Itu intinya teman-teman. Dan ketika nanti ada hujan walaupun hanya semalam, itu akan langsung diserap. Sederhananya seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak harus menunggu hujan terlebih dahulu, ya kita namanya mengadang hujan ya, seperti itu. Ketika kita sudah tabur, ketika nanti ada hujan ya langsung diserap. Kesalahan yang selanjutnya adalah jarak tebar pupuk. Dan ini sangat penting teman-teman, karena ada beberapa orang yang ngeyel dan mengatakan bahwa saya itu memupuk dicampur ini ternyata sawit saya masih menghasilkan. Nah, memang benar seperti itu adanya teman-teman. Tapi kita tidak tahu yang diserap oleh tumbuhan kelapa sawit kita itu pupuk yang mana, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa pupuk teman-teman yang tidak bisa dicampurkan atau mereka itu sifatnya antagonis antara satu pupuk dengan satu pupuk yang lainnya. Jadi menurut saya lebih baik kita benar-benar mengikuti rekomendasi yang sudah ada. Dan berapa sih sebenarnya jarak yang direkomendasikan atau waktu yang direkomendasikan antara pupuk satu dengan pupuk lainnya? Kalau sebenarnya itu ada yang mengatakan 21 hari atau bahkan hingga 1 bulan. Ya kita cari amannya saja dan kita cari jadwal yang supaya mempermudah kita lakukan pemupukan itu 1 bulan sekali ketika kita melakukan pupuk tunggal. Lalu kesalahan terakhir yang sering kita lakukan adalah kita tidak mengetahui jenis pupuk apa yang akan kita tebarkan. Nah teman-teman, kita harus banyak belajar dan mengetahui tentang jenis-jenis pupuk dan fungsinya untuk kebun kelapa sawit kita. Ya banyak sekali kita bisa belajar dari jurnal-jurnal, dari teman-teman YouTuber yang lainnya seperti itu. Atau kita memang belajar dari orang-orang yang berpengalaman di sekitar kita. Karena apa? Pentingnya kita mengetahui jenis-jenis pupuk yang akan kita tebarkan, ya tentunya itu akan bermanfaat langsung untuk kebun kelapa sawit kita dan kita bisa meminimalisir biaya yang akan kita keluarkan. Jangan kita hanya mendengar cerita orang-orang, misalnya seperti ini. Alah, yang penting kita itu memupuk urea, yang penting daunnya hijau dan itu bisa menghasilkan. Saya saja memupuk dari awal sampai akhir hanya urea terus. Nah, jangan didengarkan yang seperti itu. Dengarkan mereka yang benar-benar memberikan rekomendasi yang baik untuk kebun kita. Dan usahakan semuanya itu benar-benar kita pertimbangkan sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita. Baiklah teman-teman, itulah 5 kesalahan mendasar yang sering kita lakukan. Usahakan kita meminimalisirnya, saran saya seperti itu. Jadi supaya apa yang kita tebarkan, pupuk yang kita sebarkan itu benar-benar diserap oleh tanaman kelapa sawit kita dan kita tidak rugi. Hanya itu teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.